Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang KD 4.7 Bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tujuan dari KD 4.7 ini adalah yang pertama adalah menentukan gagasan pokok teks hasil laporan hasil observasi. Kemudian menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah ciri umum teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang pertama, bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemilihan terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kelima, sifatnya universal dan global. Dan yang terakhir, yang keenam, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Selanjutnya adalah struktur teks laporan observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, yaitu nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lainnya. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek tersebut, sifat-sifat khusus objek tersebut. Kemudian struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi manfaat yang dimiliki oleh objek observasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan observasi atau LHO. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat menjelaskan atau memerinci. Pada bagian deskripsi ini digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu adalah yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi. Rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Selina Diva. Ya, baik. Setelah kita membahas tentang ciri kaidah dan struktur dari LHO, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpulkan isi teks hasil observasi. Sebelum itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Aldino, kita terlebih dahulu harus mengetahui struktur dari teks tersebut. Di sini kami mengambil contoh teks hasil observasi berjudul Mawar.
Di sini isinya yaitu membahas tentang bunga mawar. Dari pernyataan umum, mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 5 meter. Di sini pernyataan umum sebelumnya diterangkan bahwa pernyataan umum isinya yaitu definisi atau keterangan tentang subjek yang dilaporkan. Di sini pernyataan umum menjelaskan tentang definisi bunga mawar dan menjelaskan singkat seperti apa itu bunga mawar dan di mana tumbuhnya. Lalu kita lanjut ke deskripsi bagian. Di sini deskripsi bagian seperti yang sudah dijelaskan tadi membahas tentang perincian dari objek yang diobservasi. Di sini kita membahas tentang deskripsi bunga mawar tersebut. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman bunga mawar tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjang, antara 5 sampai 15 cm, dua-dua berlawanan atau pinnate, daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun, dan daun penumpu stipula berbentuk lonjong, bertulang menyirip, tepi-tepi beringgit, meruncing pada ujung daun, dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Dari sini kita mengerti jika seperti apa bentuk dan karakteristik dari mawar tersebut. Dan terakhir yaitu deskripsi manfaat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, deskripsi manfaat yaitu berisi manfaat yang dihasilkan oleh objek observasi tersebut. Di sini kita membahas tentang manfaat dari bunga mawar tersebut, yaitu antara lain bisa menjadi antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan menjadi sumber vitamin C. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan isi laporan teks hasil observasi dengan mencari gagasan pokok tiap paragraf. Dari paragraf pertama, yaitu pernyataan umum, kita dapat simpulkan bahwa gagasan pokok dari paragraf tersebut yaitu membahas tentang mawar adalah tanaman semak. Dari kalimat pertama ya. Lalu di paragraf kedua yaitu deskripsi bagian, kita dapat menangkap gagasan pokok di paragraf tersebut yaitu deskripsi atau mendeskripsikan mengenai bunga mawar tersebut. Dan yang terakhir dari deskripsi manfaat, kita dapat menentukan gagasan pokoknya tersebut. Bunga mawar memiliki banyak manfaat seperti yang tadi disebutkan, membahas tentang manfaat yang ada dari objek observasi. Nah, dari gagasan pokok tersebut, kita setelah membaca laporan hasil teks observasi tersebut, kita dapat menentukan beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul. Yaitu pertama, di sini kami mengambil contoh 2 pertanyaan ya. Keterangan umum apa sajakah yang dipaparkan dari definisi umum? Definisi umum tadi, mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa. Di sini, keterangan umum yang kita dapatkan itu, yang dipaparkan yaitu memaparkan tentang jumlah serta macam spesies mawar dan di lokasi mana bunga mawar banyak tumbuh. Jadi, keterangan umum di sini tuh kita menyimpulkan kembali dari setiap paragraf gitu. Di sini kita diminta untuk memaparkan dalam definisi umum, berarti artinya kita memaparkan isi dari definisi umum tersebut, yaitu pembahasan tentang spesies dan lokasi di mana bunga mawar dapat tumbuh. Lalu yang kedua, jelaskan perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan pada deskripsi bagian dengan benar. Di sini kita diminta untuk menjelaskan perincian dari deskripsi bagian. Di sini deskripsi bagian yaitu mendeskripsikan karakteristik dari bunga mawar tersebut. Jadi kita
diminta untuk mendeskripsikan ulang, mengulang isi dari deskripsi tersebut secara terperinci, yaitu antara lainnya yang pertama yaitu yang kita dapatkan dari paragraf deskripsi bagian, yaitu tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Itu kita membahas tentang ukuran rambat bunga mawar. Lalu yang kedua, sebagian spesies, sebentar ya, nah, masuk ke deskripsi bagian. Yang kedua yaitu sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5 sampai 15 cm. Ini membahas tentang deskripsi spesies lain dari bunga mawar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bentuk dan banyak daun bunga mawar. Ini dapat kita temui dari kalimat ketiga ya, daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun dan seterusnya. Dari situ kita dapat dengan mudah menyimpulkan cara menyimpulkan laporan hasil observasi tersebut. Ya, sekian dari presentasi pembelajaran kami hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.